Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Agnia Fauziani dengan NIM 200106051. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dari jurnal yang saya review yang berjudul Identifikasi Interaksi Obat Potensial pada Pasien Stroke Rawat Inap di RSUP Prof. Dr. D. Kandau Manado. Yang mana di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah interaksi obat yang diampu oleh Ibu APT Sani Asmi Ramdhani Lestari M. Farmclean. Berikut ini merupakan topik pembahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama terdapat pendahuluan, kemudian studi kasus, selanjutnya tujuan, lalu metode, hasil, dan kesimpulan. Yang pertama terdapat pendahuluan, yang mana interaksi obat dengan obat merupakan peristiwa interaksi obat yang terjadi sebagai akibat penggunaan bersama-sama dua macam obat atau lebih. Kemudian interaksi ini dapat menghasilkan efek yang menguntungkan, tetapi sebaliknya juga dapat menimbulkan efek yang merugikan atau membahayakan. Selanjutnya terdapat studi kasus dari jurnal ini, yaitu berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan persentasi stroke di Indonesia sebesar 8,3% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 12,1% pada tahun 2013. Provinsi dengan presentasi stroke tertinggi ialah Sulawesi Utara, yaitu 10,8%. Gejala penyakit stroke meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan presentasi stroke yang tertinggi yaitu pada usia lebih dari 75 tahun. Prevalensi stroke pada laki-laki dan perempuan sama tingginya. Kemudian selanjutnya, terapi penyakit stroke sangat penting karena jika terjadi interaksi dapat menyebabkan peningkatan risiko pasien dirawat inap dan biaya perawatan kesehatan yang akan lebih tinggi. Kemudian, sebagian besar interaksi yang terjadi bersifat farmakokinetik, memiliki tingkat keparahan sedang, kemudian potensi interaksi obat pasien stroke terutama terjadi antara obat-obat dengan golongan antihipertensi, antikoagulan, dan antiplatelet. Selanjutnya, dengan melihat macam-macam masalah tersebut, sangat penting bagi farmasis untuk dapat mengidentifikasi interaksi obat-obat yang potensial terjadi pada pasien stroke rawat inap di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandau Manado dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang ada untuk dianalisis dalam sebuah penelitian. Inilah yang mendasari penelitian ini untuk memulai penelitian identifikasi interaksi obat-obat yang potensial pada pasien stroke rawat inap di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandau Manado. Selanjutnya terdapat tujuan dari penelitian jurnal ini. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan untuk mengkaji interaksi obat-obat pada pasien dengan penyakit stroke rawat inap di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandau Manado pada periode bulan Oktober sampai Desember 2017. Selanjutnya terdapat metode, yaitu yang pertama penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif. Kemudian, sampel yang dibutuhkan yaitu diambil sebanyak 36 pasien stroke, di mana pengambilan sampel itu dilakukan dengan metode konsekutif sampling, yaitu semua subjek dalam penelitian yang memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subjek yang diinginkannya terpenuhi. Selanjutnya, masuk ke dalam bagian hasil, yang mana untuk tabel pertama ini terdapat data karakteristik dari pasien stroke yang menjadi sampel dari penelitian ini, di mana berdasarkan hasil dari tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa pasien stroke terbanyak yaitu terjadi pada rentang usia 45 sampai 59 tahun dengan jumlah 14 pasien yaitu atau sebesar 35%. Kemudian prevalensi pasien stroke ini lebih besar terjadi pada laki-laki dengan jumlah 23 pasien atau dengan presentasinya 57,5%. Kemudian pada perempuan yaitu sebanyak 17 pasien, presentasinya 42,5%. Dari keseluruhan sampel yang berjumlah 40 pasien terbagi atas stroke iskemik sebanyak 31 pasien atau 77,5% dan stroke hemoragik sebanyak 9 pasien yaitu 22,5%, di mana jumlah obat yang diberikan pada 40 pasien tersebut yaitu sebanyak kurang lebih 5. Selanjutnya, terdapat prevalensi interaksi obat potensial pada pasien stroke yang mana pada tabel 2 ini merupakan data jumlah kejadian interaksi obat berdasarkan jumlah pasien.
di mana hasil pada tabel 2 ini untuk kejadian interaksi obat menunjukkan sebanyak 20 pasien atau 50% yang teridentifikasi potensial interaksi obat dan 20 pasien lainnya yaitu sebanyak 50% tidak didapati terjadi potensial interaksi obat. Selanjutnya, pada tabel 3 ini terdapat data jumlah interaksi obat berdasarkan jumlah kejadian, di mana di sini saya hanya mengkaji satu interaksi obat saja, yaitu antara Aspilet dengan Clopidogrel. Lalu, pada tabel 4 ini terdapat data jumlah kejadian interaksi obat berdasarkan mekanismenya, di mana pada tabel 4 ini mengenai mekanisme interaksi obat menunjukkan bahwa dari jumlah 57 kejadian, 30 kejadian yaitu presentasenya 52,63% yang merupakan farmakokinetik. Kemudian 15 kejadian yaitu atau 26,31% yang termasuk dalam farmakokinetik dan farmakodinamik. Dan pada 12 kejadian yaitu 21,05% dengan mekanisme farmakodinamik. Kemudian pada tabel 5 ini terdapat data jumlah kejadian interaksi obat berdasarkan tingkat keparahannya, yang mana menurut tabel tersebut tingkat moderat adalah yang terbanyak dengan memiliki 27 potensi atau 47,36%. Pada tingkat minor yaitu sebanyak 16 potensi atau 28,07%, kemudian pada tingkat major dengan 14 potensi atau 24,56%. Pada tingkat moderat didapati potensial interaksi obat antara Aspilet atau aspirin dengan Clopidogrel, di mana efek dari digunakannya kedua obat tersebut secara bersamaan yaitu terjadinya risiko intrakarnial atau pendarahan gastrointestinal, di mana penggunaan antiplatelet pada pasien stroke iskemik sebaiknya diberikan yang tunggal saja atau diberikan Clopidogrel tunggal, karena penggunaan antiplatelet Clopidogrel tunggal dibandingkan dengan penggunaan kombinasi Clopidogrel Aspilet dapat memberikan efektivitas yang sama saja. Kemudian efek samping dari penggunaan terapi antiplatelet kombinasi Clopidogrel dan Aspilet terhadap gastrointestinal lebih tinggi daripada penggunaan Clopidogrel tunggal. Sebaiknya penggunaan Aspilet dan Clopidogrel disertai dengan peringatan karena dapat meningkatkan pendarahan. Selanjutnya terdapat kesimpulan yang mana dilakukan penelitian kualitatif dengan mengkaji interaksi obat-obat pada pasien dengan penyakit stroke rawat inap di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandau Manado pada periode bulan Oktober sampai Desember tahun 2017. Dari data yang diperoleh diketahui jumlah kejadian interaksi obat pada pasien stroke mencapai 50% dari 40 pasien terdiagnosis dengan persentase kejadian interaksi obat antara Aspilet dengan Clopidogrel mencapai 5,26% sebanyak 3 kejadian dengan tingkat keparahan moderat. Berikut ini merupakan jurnal dari referensi yang saya gunakan pada pengkajian studi kasus kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.